Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saat ini saya hendak mulai dari yang umum kita ketahui, tarbiyatul auladi ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah dilahirkan secara reguler. Saya nyebutnya reguler ini. Secara reguler kita semua sudah memahami kalau bayi lahir diazani dan diiqamati. Ini bagian dari pendidikan setelah kelahiran. Saya perlu menyampaikan karena orang Wahabi mengatakan bid'ah azan di kuping bayi ini. Memang Wahabi itu tidak layak Pak di Indonesia. Bahkan tidak layak sedunia internasional, karena aliran yang tidak menghormati ulama, aliran yang tidak bermadhab, dia memutuskan hukum sendiri. Mengapa saya langsung jatuh tembak? Saya khawatir Bapak Ibu ikut-ikutan kelompok yang kayak gitu ngomong bid'ah juga. Kadang-kadang orang yang ngomong bid'ah itu belajar juga mak jelas, ngajinya di mana, mondok enggak, ngaji kitab kuning nggak bisa, main ikut-ikutan saja bid'ah. Jadi pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan, jumhur ulama sepakat pendidikan awal setelah anak dilahirkan itu azani kuping kanannya, iqamati kuping kirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Kata Nabi, apabila lahir seorang anak diazani di kuping kanannya, lalu diiqamati kuping kirinya, maka tidak bisa mencelakakannya jin yang namanya ummus sibyan. Ummus sibyan itu bahasa Arab, bahasa kitanya ummu ma. Asibyan itu bentuk jamak dari bayi atau anak, emak bayi bahasa kitanya. Cuman lebih populer jin ummus sibyan ini disebut orang Indonesia kuntilanak. Nah, jadi kuntilanak ini Bapak Ibu bukan mitos, bukan khurafat. Kuntilanak itu benar adanya. Bahasa nabinya ummus sibyan, bahasa kitanya kuntilanak. Nah, kalau kuntilanaknya sudah beranak namanya Mak Kunti. Tapi kalau kuntilanaknya masih gadis, Mbak Kunti namanya. Nah, si kuntilanak ini, jin ummus sibyan ini, kalau ada bayi lahir, dia iri bukan main, dia dengki bukan main, maka dia berusaha untuk mencelakakan si bayi. Agar tidak dicelakakan, kata Nabi, azani kuping kanannya, iqamati kuping kirinya, maka tidak bisa mencelakakannya jin ummus sibyan. Hadis ini dengan isnad hasan bisawahid. Jadi derajatnya hasan dikarenakan ada hadis lain yang menguatkannya. Jangan ikut-ikutan yang tukang mendoib-doibkannya, karena itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan kita di Indonesia ini mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kalau bayi kita lahir ditahnik. Apa itu ditahnik? Ambil kurma matang, kunyah bercampur ludah, lalu oleskan di lidah, bibir, dan langit-langit mulut anak kita. Masukkan jari kita, jempol tangan, nanti direspon dengan lidahnya mengenai langit-langit mulutnya. Ini setelah diteliti ternyata bermanfaat untuk merangsang kecerdasan otaknya dan untuk merangsang kekebalan tubuhnya, sekaligus juga ngalap berkah. Dulu para sahabat mentahnikkan anaknya kepada Nabi agar anak itu mencontoh akhlaknya Nabi. Makanya upayakan
kalau bayi kita ditahnik, yang mentahnik orang soleh. Jangan sampai yang mentahniknya hidung belang mata keranjang. Jadi apa anak kita itu? Ditahnik. Jadi agar akhlak si bayi contoh akhlak orang yang mentahniknya. 2 dapat kita. Yang ketiga, cukur rambutnya. Cuman cukur rambut itu harus gundul, jangan langsung dibuang, lalu ditimbang, lalu bersedekah dengan hasil timbangan rambut tersebut, baik dengan kadar emas, kadar perak, atau semampunya. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, wazanat Fatimatu sya'ar Hasanin wa Husainin wa Zainabah wa Ummi Kulthum fatasaddaqat bi zinatihi dzalika fiddah. Fatimah nimbang rambut 4 anaknya, Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulthum. Fatasaddaqat bi zinatin. Lalu Fatimah bersedekah dengan berat timbangan rambut tersebut, dzalika fiddah, dengan seharga perak. Yang paling bagus itu emas, Bapak Ibu. Dapat tadi rambutnya Giska 10 gram, sedekah 10 gram emas. Kalau nggak mampu pakai emas, turun perak. Kira-kira harga perak berapa segram ya? Kita mah nggak ikut harga perak, emas yang sering diupdate itu. Nggak sanggup juga dengan seharga perak, semampunya. Makanya ada kembang telur itu. Berapa itu? 2 ribuan ya. Mengapa ada kembang telur? Kembang telur ini budaya, Pak. Tapi orang tua kita dulu pinter. Orang tua kita zaman dulu nggak pinter ceramah, tapi pinter nyontohi. Kalau zaman dulu kan yang ceramah paling Pak Zainuddin Ems ya. Kalau sekarang yang ceramah banyak, tapi orang tua dulu nggak pinter ngomong, nggak pinter ceramah, tapi pinter nyontohin. Bikin kembang telur, mensedekahi rambutnya. Kalau zaman dulu betul itu uang 100 rupiah merah-merah, naik jadi 500 rupiah, naik jadi 1000, naik jadi 2000, ada yang 5000. Terus ada yang nanya sama saya, Ustaz, kok duitnya 2000-an, nggak 100 ribuan aja yang di kembang telur itu? Ya kalau duitnya 100 ribuan, Pak, kita yang kondangan ini nggak konsentrasi, mikir kira-kira kebagian nggak ya? Itu kalau begitu. Makanya kan ada budaya di Indonesia ini, kalau ngusung keranda ke pemakaman pakai beras kuning, pakai duit recehan, pakai kembang-kembangan, lalu ditabur di jalan. Itu kan budaya. Tapi ada hikmahnya. Itu apa maksudnya? Orang kalau sudah mati dihantar ke kuburan, berakhir semua kembang-kembang dunia. Makanya pakai kembang, pangkat dan jabatan, gelar kehormatan, nggak ada yang dibawa mati. Bintang pangkat nggak ada yang dibawa mati. Pakai beras, nggak bisa makan lagi orang mati. Pakai duit recehan, harta nggak dibawa mati. Tapi ada yang protes, Pak Ustaz, kok duitnya recehan, nggak pakai duit 50 ribuan sama 100 ribuan. Itu kalau yang ditabur uang 100 ribuan, Pak, yang ngusung keranda ikut rebutan. Kelar kerandanya, tinggal mayatnya. Jadi orang tua kita tuh pintar betul memberi pelajaran. Jadi buat Pak Kausar dan Ibu Feni, rambut itu dicukur habis, lalu disedekahi, paling afdol seharga emas, tapi kalau tak mampu turun seharga perak. Dan dulu Fatimah mensedekahi rambut anaknya 4-4-nya, dzalika fiddah, yang demikian itu seharga perak. Lanjut sekarang. Yang berikutnya, kita diperintahkan untuk memberikan nama terbaik buat anak-anak kita. Ini anak kita ini, cucunya Pak Haji Johansa sama Pak Haji Alfian ini namanya keren, milenial, modern. Ya karena generasi Z kan. Tapi bagus, ini artinya bagus, Pak. Baru saya searching di Google itu.
Giska itu artinya cerdas sukses. Ayudhisa itu artinya mandiri, punya kemandirian dan kebebasan. Mudah-mudahan putri kita ini jadi anak yang cerdas, sukses dan mandiri. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Perempuan harus mandiri biar nggak disakiti kaum laki-laki. Setuju gak kira-kira? Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kata Nabi, kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan dengan nama bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbagusilah nama kalian semua. Saya sepakat dengan Pak Kausar Islami, nama anak jangan panjang, begitu pas betul. Giska Ayudhisa. Ini nama kadang sampai 17 kata. Bingung kan kalau nikah gimana nyebutnya. Karena ngapa harus ngikut nama bapaknya? Giska Ayudhisa Kausar Islami. Cocok nantinya dia. Cuma kalau nama anak sudah kepanjangan, gimana mau ngikutin nama bapaknya? Udah kepanjangan soalnya. Karena nama yang terbaik itu nama yang menyertakan nama bapaknya. Karena nama itu berlaku di dunia sampai di akhirat nanti. Semoga sesuai dengan arti namanya, anak kita, keponakan kita ini diijabah nama itu sebagai doa. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya diaqiqahi. Jadi Pak Yai Abdul Hakim sudah nyebut disunnahkan bagi laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Al-dzukronan au inatan, boleh jantan, boleh betina. Di kambing itu buat akikah maupun korban, jantan boleh, afdol lebih bagus, betina boleh. Ini harus diluruskan fikihnya. Karena ada yang nolak kalau betina, boleh betina, tapi yang lebih afdol itu jantan. Terus ada yang nanya sama saya, Ustaz, boleh nggak sih akikah anak perempuan lebih dari 2 kambingnya? Boleh dong. Anas bin Malik mengakikahi anaknya dengan 1 ekor sapi, lebih gede anak perempuan. Ada pertanyaan sebaliknya, Ustaz punya anak laki, sanggupnya cuma 1 ekor kambing, boleh nggak pakai 1 ekor kambing? Boleh. Nabi mengakikahi Hasan 1 ekor kambing, mengakikahi Husain dengan 1 ekor kambing karena nggak sanggup beli 2 ekor kambing. Dan akikah hukumnya al-aqiqatu sunnatum muakkadatul qadiri 'alaiha min auliya'il maulud. Akikah itu sunnah muakkad, tidak wajib, tidak sunnah biasa, tapi sunnah muakkad bagi yang mampu untuk menyelenggarakannya. Min auliya'il maulud, dari wali-wali anak yang bersangkutan. Berarti akikah itu boleh bapaknya, ibunya, sidinya, sitinya, iyainya, nyainya, akas tombainya. Tidak harus orang tua kandungnya, boleh kakek dari jalur bapaknya, boleh juga kakek dari jalur ibunya. Kan Nabi mengakikahi cucunya adalah kakek dari jalur ibunya. Baik, kemudian yang berikutnya, nah ini yang terpenting Bapak Ibu, saya hendak menyampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi kan kewajiban reguler, sekarang saya ingin menyampaikan kewajiban primer, pokok ini orang tua terhadap anaknya. Kalau yang tadi kan umum kita ketahui. Nah yang sekarang ini yang terpenting sebetulnya. Apa sih kewajiban orang tua untuk menyelamatkan anaknya? Yang pertama, pendidikan akidah. Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Bukakan pembelajaran pertama kali buat anak kalian adalah kalimat la ilaha illallah. Tanamkan akidah yang benar. Kalau Nabi itu ngajar kepada
Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini anak paman Nabi, berarti adik sepupu Nabi, cuman jarak usianya jauh, masih kecil waktu itu. Diajarin Abdullah bin Abbas apa pembelajarannya? Idza sa'alta fas'alillah. Nah, kalau kamu pengen mintanya sama Allah, jangan sama dukun, jangan dengan pohon beringin. Wa idza sta'amta fasta'im billah. Kalau engkau ingin berlindung, takut akan sesuatu, berlindunglah kepada Allah. Secara umum ini kan hadis Arba'in Nawawi, Bapak Ibu. Secara umum ada prinsipnya. Prinsip di dalam hadis ini adalah mengajarkan anak kita semata-mata hanya takut kepada Allah. Karena begini Bapak Ibu, zaman sekarang ini banyak orang yang gak takut lagi sama Allah. Iya gak kira-kira? Terus terang saja Bapak Ibu, polisi lebih takut sama propam daripada takut sama Allah. Penjahat lebih takut dengan polisi. Ya silakan Pak Yai, siap. Barakallah. Silakan, selamat jalan Pak Kiai Abdul Hakim. Penjahat lebih takut dengan polisi daripada takut dengan Allah. Pejabat termasuk anggota dewan lebih takut dengan KPK daripada dengan Allah. Ya enggak kira-kira? Bapak-bapak nih kadang-kadang lebih takut sama istri daripada takut dengan Allah. Istri, ikatan suami takut istri. Ada nggak sih suami takut istri itu? Yang mana orangnya kira-kira? Ya kalau di sini tampang sih boleh, rambut cepak, jidatnya jenong, alis matanya tebal, matanya aja belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede, ketiban dipelototin bininya langsung mengkerat. Ikatan suami takut istri. Betapa banyak orang yang lebih takut miskin daripada takut dengan Allah, lebih takut kehilangan pekerjaan daripada takut dengan Allah. Makanya ada anekdot ini. Ada anggota dewan tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, hebatan saya atau hebatan bupati? Ya hebatan lu lah. Kan bisa manggil bupati, bisa marah-marah. Kalau sama gubernur ya hebat lu juga. Kalau sama menteri ya hebat lu juga. Coba Pak, anggota DPR itu kalau manggil menteri bisa marah-marah, Kapolri bisa dimarah, Panglima TNI bisa dimarah oleh anggota DPR. Hebatan anggota dewan. Kurang puas dia nanya lagi, kalau saya sama presiden ya hebat mana? Ya hebat lu juga kata Pak Kiai. Karena ngapa anggota dewan bisa impeachment presiden, sidang istimewa MPR. Kurang puas dia nanya lagi, Pak Kiai, kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Nah, ngelunjak orang satu ini Pak. Sama bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden hebat lu. Nah kalau saya sama Nabi Muhammad, kata Pak Kiai, hebat lu juga. Lu kok bisa kata anggota dewan? Karena kalau Nabi Muhammad itu masih takut dengan Allah. Kalau kamu kayaknya nggak takut lagi sama Allah. Iya juga ya Pak. Saya mendukung Menteri Keuangan menghapuskan dana pensiun untuk anggota DPR. Setuju nggak kira-kira? Ya iyalah, mubazir yang kayak gitu. Ini kan kita upload soalnya Pak. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, pendidikan yang nomor satu buat anak-anak kita itu adalah pendidikan akidah. Ajarkan kepada anak kita, jangan takut apapun, jangan takut siapapun, hanya takut kepada Allah. Karena Indonesia ini punya problem integritas. Ingat Pak Kausar, Ibu Feni, saya pesan ini kalau ngajar anak, nomor satu itu integritas. Ini revolusi mental. Indonesia ini negara mayoritas muslim tapi banyak orang yang gak bener. Kalau dihitung-hitung mending orang pinter, orang goblok gak bener daripada orang pinter gak bener. Kalau orang goblok gak bener, mafsadatnya kecil. Ya paling berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Goblok gak bener tuh. Orang goblok nggak benar, paling maling kotak amal masjid. Makanya kalau Bapak Ibu masjid musolanya sering hilang kotak amal, berarti lingkungannya banyak orang goblok nggak benar. Tapi kalau orang pintar nggak benar, hancur
hancur negara kita ini, dikorup oleh orang pintar nggak benar. Kan anggaran kita, APBN kita tuh 2000 triliun loh Pak per tahun. Mengapa tidak bisa mensejahterakan? Malah sekarang kita dimakan subsidi loh. Subsidi BBM, LPG sama listrik itu 502 triliun setiap tahun. Dan saya mau buat pernyataan, yang makan subsidi itu orang kaya semua. Mau bukti nggak kira-kira? Yang makan subsidi itu orang kaya. Saya batingin begini, itu yang nyuting saya ini Ahmad Zaruni, itu dari gajinya dia hanya sanggup beli motor. Tapi belaga itu Pak, kalau ngisi BBM Pertamax, nggak pernah dia ngisi premium, nggak pernah dia ngisi Pertalite, Pertamax. Kata dia apa? Rusak motor saya diisi Pertalite, mapas pikir saya. Ngisinya Pertamax. Coba bapak-bapak lihat orang-orang yang mampunya cuman beli motor. Yang mampunya cuma beli motor, rata-rata kalau ngisi BBM Pertamax. Tapi coba lihat yang ngantri solar, ngantri Pertalite, itu mobil Innova, mobil Fortuner, termasuk saya ngisi solar juga. Sedangkan subsidinya kan membengkak sedemikian rupa. Ini kadang-kadang kita nih begini, banyak di negeri ini orang yang bermental miskin. Makanya saya nggak setuju dengan BLT Pak. BLT nggak setuju. Apa ya bantuan langsung tunai itu efektif? Tidak. Karena mengapa? Banyak orang menerima BLT bukan buat beli beras, ganti handphone, ganti Android. Jadi tidak efektif, tidak efisien sebetulnya. Nah balik lagi, kita perlu menciptakan generasi yang pintar sekaligus benar. Ada sebuah anekdot ini. Gak salah lama ya Pak, sampai jam 11 saja ya. Ada sebuah anekdot ini. Anekdotnya begini. Ada guru SMA praktek, disiapkan satu gelas isinya air tawar, satu gelas isinya alkohol, disiapkan segenggam cacing. Murid-murid protes, maaf Bu Guru, praktek jangan dilanjutkan. Lu ngapa kata Bu Guru? Kamu orang jijik sama cacing? Bukan Bu Guru, kami sudah ngerti semua. Ya kaget Bu Guru, hebat murid sekarang, belum diajarkan sudah ngerti duluan, belum dipraktekkan sudah paham duluan. Oke kata Bu Guru, kalian yang praktekkan, ibu yang lihat. Oleh murid-murid dipraktekkan, segumpulan cacing diparah, separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol, didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, murid-murid ngomong, lihat Bu Guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup semua, cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru kata mereka, praktek membuktikan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Itu anak kita loh Pak. Kalau dipikir-pikir yang masuk akal ya, cacing masuk air tawar hidup, masuk alkohol mati. Woi pantasan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapa bang mabok? Biar gak cacingan kata dia. Ternyata udah rajin mabuk, cacing mati-mati. Nih pendidikan pertama, akidah yang benar, keyakinan yang benar. Jadikan anak kita anak yang pemberani, tak ada yang dia takuti kecuali cuman Allah Ta'ala. Kan keren tuh, pintar, jujur. Dua sekarang, pendidikan ibadah. Murus sabiyya bisolati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umurnya 7 tahun. Nah makanya begini Pak, saya kasih tahu ilmunya. Orang kita ini sering telat nyunatin anak. Kalau umur 7 tahun anak kita sudah disuruh sholat, berarti sebelum 7 tahun diajari sholat. Makanya sunat itu paling telat umur 7 tahun semestinya. Makanya saya setuju lah sama orang Sunda. Orang Sunda itu kalau nyunatin anak 3 tahun sunat. Ada yang udah baru 40 hari udah sunat Pak. Saya praktik buat anak saya kemarin 5 tahun sunat. Karena kalau saya sunatnya umur 11 tahun, sakitnya nggak seberapa, malunya yang nggak tahan itu. 11 tahun sunat malu. Jadi usahakan sunat itu di bawah 7 tahun. Ini buat pelajaran buat kita semua. Karena anak umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Wa idza balagha 10 sinin. Kalau anak kita sudah mentok 10 tahun belum mau sholat,
fadribuhu ilaiha gebuk gara-gara meninggalkan sholat. Jadi mukul anak itu boleh menurut hukum Bapak Ibu. Kalau anak nggak sholat, kalau anak mandi hujan dijitak, nggak ada dalilnya. Kalau anak nggak kursus bahasa Inggris disepak, nggak ada ayatnya. Kalau anak nggak ngerjain PR matematika dijewer, nggak ada hadisnya. Tapi kalau anak nggak sholat, gebuk 10 tahun ke atas. Tapi yang digebuk jangan kepala, jangan muka haram. Mukul kepala haram, mukul muka haram, mukul dada haram, nyubit perut haram. Kebiasaan emak-emak nih kalau marah nyubit perut. Jangan gebuk. Jangankan itu jewer kuping aja nggak boleh, nggak boleh Pak. Yang boleh digebuk di anak di mananya? Pantat ini. Termasuk bini itu Pak. Kalau bini bandelnya kelewatan Pak. Bebel, bengal, ngotot, ngetet, ngeyel, merengket. Udah mentok banget bandelnya itu. Bapak-bapak kesal, ingat jangan tampar mukanya, jangan tempeleng kepalanya, jangan tinju badannya, gebuklah pantatnya. Itulah mengapa pantat dibikin tebel. Kalau dipukul del mendal dia. Ya sama anak juga begitu. Kalau mentok kesel banget, jangan yang lain, cukup pantatnya. Cuman mukul itu kan final, mentok banget. Pendidikan yang utama itu bukan marah. Pendidikan nomor 1 buat anak kita itu bukan diceramahi. Pendidikan yang nomor 1 bukan menghukum, tapi pendidikan yang nomor 1 adalah mencontohi. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Kata orang Arab. Kalau kata orang Indonesia apa? Kalau kata orang Jawa, nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Kata orang tua kita dulu, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Makanya kalau pengen anaknya ahli sholat, ya Pak Kausar harus rajin sholat dong, Bu Feni harus rajin sholat dong, biar anaknya rajin sholat. Ini mah kagak. Bapaknya bangun kesiangan ketiban sholat, usalli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan jam 8 sholatnya? Istri nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anak kita niru, lebih hebring nirunya. Apa kata anak kita? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya Pak. Namanya jamak total, namanya totalan lillahi ta'ala. Orang Jakarta lebih hebring lagi. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Artinya begini, ingin anak taat, orang tua mesti taat dong. Ingin anak ahli sholat, orang tua mesti ahli sholat dong. Karena pendidikan nomor 1 adalah keteladanan. Apalagi punya yai yang hebat-hebat. Pak Haji Johansah istiqomah ke masjid, Pak Haji Alfian istiqomah ke masjid. Rumah memang dekat masjid. Kurang apa lagi? Subhanallah. Baik, yang terakhir sekarang, pendidikan akhlak moralitas. Satu, akidah, cetak generasi kita beriman pintar sekaligus benar. Yang kedua, ibadah, jadikan anak-anak kita generasi yang ahli sholat, ahli memakmurkan masjid. Dan yang ketiga, pendidikan akhlak. Dan ingat Bapak Ibu, anak kita hanya akan jadi baik karena kebiasaan. Terutama begini, karena kita ini zaman sudah makin maju. Mengapa ibu-ibu zaman sekarang trennya pakai kerudung kalau kondangan? Karena kebiasaan kan. Zaman dulu pakai sanggul Pak, 10 tahun yang lalu pakai sanggul, 20 tahun yang lalu pakai sanggul, karena kebiasaan. Coba kita masuk sekolah-sekolah negeri zaman sekarang, 99% anak SMA pakai kerudung. Karena ngapa? Kebiasaan kan. Coba lihat 20 tahun yang lalu Pak,
Satu SMA paling satu siswi yang pakai kerudung. Itu pun kena marah sama guru BP. Kamu pakai kerudung ya? Awas ya, kamu susah dapat pekerjaan. Kena marah. 20 tahun yang lalu. Zaman sekarang kebiasaan. Nah ini kan pembelajaran buat kita. Anak hanya akan jadi baik karena dibiasakan. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu cuma 4. Idza shalat khamsaha, salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Wa ata'at ba'laha, taat suaminya. Wa ahsanat farajaha, tutup auratnya. Jaga kehormatan dirinya, silakan dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Dan yang terpenting Bapak Ibu, pendidikan moral hari ini adalah pendidikan berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian. Nanti tunggu saja. Anak kalian pasti membalasnya. Berbakti kepada kalian juga. Saya ingatkan, tidak akan mati. Tak ulang lagi. Tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Hati-hati. Adab yang disegerakan adalah adab durhaka kepada orang tua. Ada orang bijak bertanya, pernahkah Anda melihat Allah tertawa? Pernahkah Anda melihat Allah tersenyum? Kalau semua anak yang hadir di sini ingin melihat Allah tertawa dan tersenyum, buatlah orang tuamu tertawa. Buatlah orang tuamu tersenyum. Karena sama saja engkau sudah membuat Allah tertawa dan tersenyum. Ridallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Di media sosial saya baca, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Wa antalidal amata rabbataha. Akan tiba suatu zaman, kata Nabi, di mana banyak budak-budak yang melahirkan tuan. Bukan budak Semendeng, bukan budak Ugan, bukan budak Palembang, lain budak Sunda. Apa sih budak yang melahirkan tuan? Ibu kandung. Ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Mak, daripada bayar babysitter, mak aja ya yang ngasuh anak saya. Namanya Nyai, Siti, Tombay, Ume, Kaju, Mbah Putri, Emeh, Oma. Daripada orang lain yang ngasuh, yang mending neneknya lah kalau ada waktu. Cuman anak nggak tahu terima kasih. Begitu pulang ngantor, loh mak, anakku bibirnya nggak pendarahan. Anakmu kepleset numbur dinding. Emak sih, nggak enaknya nyut ke dalam. Apalagi posisi emak ikut anak loh pak, bu ya, nyut ke dalam sakitnya. Kalau si nenek bisa nyanyi-nyanyi, dia sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya dibentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya. Makanya jangan sekali-kali menyakitinya, jangan sekali-kali membentaknya. Terakhir saya closing dengan pesan ibu saya. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia pak, bisanya bahasa Inggris. Ame anak lemak, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja pak. Karena ibu saya ini ogan pak, bak saya itu komri. Cuma saya besar di lingkungan ibu saya, jadi saya terjemahkan ini.
ame anak lemah, umat dek dena minta. Kalau anaknya senang, anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak kira-kira? Ini fakta. Walaupun kalau dikasih ya mau, tapi ya jangan ditawarin. Tapi hebatnya emak itu, dikasih 1 juta kebanyakan. Ibu saya itu kasih 500.000 banyak nian, kebanyakan. Kasih 2 juta kebanyakan, 5 juta kebanyakan, itu emak. Tapi kalau bini kasih 5 juta kurang, 2 juta kurang, 10 juta kurang. Itulah bedanya emak sama bini. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umat nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Tak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Langsung kita akhiri dengan berdoa.